I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pada soal pertama, pertanyaannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari dalam adalah. Sebelumnya saya akan bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi pelajar. Yang terdapat dalam faktor internal yaitu gen dan hormon, sedangkan yang terdapat dalam faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, dan kelembaban suhu tanah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. 1 dan 2, yaitu gen dan hormon. Soal kedua, pertanyaannya adalah rantai transport elektron menerima 18 molekul NADH dan 4 FADH2 dari siklus Krebs. Total ATP yang dihasilkan adalah. Untuk menghitung total ATP yang dihasilkan melalui rantai transport elektron dari 18 molekul NADH dan 4 molekul FADH2, kita perlu memahami bahwa setiap molekul NADH dapat menghasilkan sekitar 3 molekul ATP, sementara setiap molekul FADH2 dapat menghasilkan sekitar 2 molekul ATP dalam rantai transport elektron. Jadi total ATP yang dihasilkan adalah ATP dari Na2 adalah 18 molekul kali 3 ATP. ATP dari FADH2 adalah 4 molekul kali 2 ATP. Total ATP yang dihasilkan adalah 54 ATP ditambah 8 ATP sama dengan 62 ATP. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yaitu 62 ATP. Soal ketiga, pertanyaannya adalah pada proses anaerob tersebut senyawa X, Y, dan Z secara berurutan adalah. Pada proses anaerob, senyawa X, Y, dan Z secara berurutan adalah ATP, asam piruvat, dan asam laktat. Pada tahap glikolisis anaerobik, molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul piruvat. Selama proses ini, 2 molekul ATP dihasilkan sebagai hasil fosforilasi substrat. Oleh karena itu, senyawa X adalah ATP. Selanjutnya, dalam kondisi anaerobik, piruvat dapat mengalami fermentasi laktat. Dalam proses ini, piruvat direduksi oleh NADH menjadi asam laktat, sementara NADH dioksidasi menjadi NAD+. Oleh karena itu, senyawa Y adalah asam piruvat. Terakhir, senyawa Z adalah asam laktat yang dihasilkan secara produk akhir dari fermentasi laktat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A, yaitu ATP, piruvat, dan asam laktat. Soal keempat, dapat kita lihat ini adalah bagan tahap respirasi aerob. Pertanyaannya, tahap 1 dan 3 adalah berdasarkan bagan tahap respirasi aerob berikut. Tahap 1 adalah glikolisis dan tahap 3 adalah siklus Krebs. Glikolisis adalah tahap pertama dalam respirasi aerob, di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul piruvat. Tahap ini terjadi di sitoplasma sel. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilik. Adalah tahap ketiga dalam respirasi aerob, di mana asetil koenzim A yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Tahap ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, glikolisis dan siklus Krebs. Pada soal terakhir,
Pertanyaannya adalah, bila dilihat dari diagram di atas, molekul sederhana dari ketiga jenis makanan yang bisa menjadi perantara untuk masuk ke daur Krebs adalah. Dari diagram metabolisme katabolisme yang diberikan, molekul sederhana yang bisa menjadi perantara untuk masuk ke siklus Krebs adalah asetil koenzim A. Asetil koenzim A dihasilkan dari pemecahan lemak, karbohidrat, dan protein dalam proses katabolisme. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, yaitu asetil koenzim A.